Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Lucy Show. Beberapa waktu lalu KPK menyelenggarakan diskusi webinar tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK pada tanggal 7 September tahun 2021. Yang menarik adalah kenaikan harta kekayaan penyelenggara negara 70% di masa pandemi, yaitu kurun waktu 2019 sampai 2020. Kami pun mencoba menelusuri siapa dan berapa kenaikan harta kekayaan 4 gubernur yang kebetulan ramai dibicarakan dan didorong untuk naik pada Pilpres 2024. Apa saja kenaikan harta kekayaannya dan berapa sebenarnya penghasilan mereka yang legal di tahun 2020? Dan siapakah yang paling realistis, termasuk siapa juga yang paling boros pengeluarannya? Kita kupas di Lucy Show. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berikut adalah perbandingan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, yang kami ambil dari linknya LHKPN KPK, yaitu dalam website lhkpn.kpk.go.id. Sebelum dilanjutkan ke kenaikan harta kekayaan 4 gubernur, kita juga akan bahas perkiraan minimal penghasilan 4 gubernur yang berpedoman pada PP nomor 75 tahun 2000, PP nomor 109 tahun 2000, dan Kepres nomor 68 tahun 2001. Karena PAD keempat provinsi di atas 1,25 miliar, berarti biaya operasional keempat kepala daerah tersebut hasil dari PAD dikalikan 0,15% dari setiap tahunnya dibagi 2 untuk kepala daerah atau untuk gubernurnya 60% dan untuk wakilnya 40%. Jika kita bandingkan secara keseluruhan, kenaikan harta kekayaan 4 gubernur tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah Ridwan Kamil naik 48,99%, Khofifah Indar Parawansa naik 10,62%, Ganjar Pranowo naik 5,53%, sementara Anies Baswedan malah turun 1,34%. Sementara penghasilan 4 gubernur ini tahun 2019 sampai 2020 yang di dalamnya ada gaji pokok, ada tunjangan, dan ada operasional. Pertama, Gubernur DKI. Dia mendapatkan penghasilan 56.170.800.000 rupiah. Selanjutnya kedua ada Gubernur Jawa Barat 17.844.610.190 rupiah. Ada Gubernur Jawa Tengah 13.105.800.000, dan terakhir ada Gubernur Jawa Timur 16.255.800.000 rupiah. Kemudian bagaimana rincian kenaikan harta kekayaan? Dari mana naik dan kurangnya harta kekayaan? Berapa penghasilan mereka per tahun, berapa pengeluaran mereka setiap bulan dan setiap harinya. Pertama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kenaikan harta kekayaan Gubernur Jawa Barat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebanyak 48,99% atau 6,636 miliar. Dari tahun 2019 sebesar 13,548 miliar menjadi 20,18 miliar di tahun 2020. Kenaikan tertinggi harta kekayaan Ridwan Kamil terdapat pada tanah dan bangunan yang naik sebesar 37,08%, alat transportasi dan mesin naik 1,15%, harta bergerak lainnya naik 47,27%, kas dan setara kas naik 33,65%, dan terakhir harta lainnya naik 22,07%. Penghasilan sebagai gubernur setahun
Ridwan Kamil yaitu tahun 2019 sekitar 17,884 miliar. Yang bersumber dari gaji pokok 36 juta, tunjangan jabatan 64,8 juta, dan operasional gubernur sebesar 17,783 miliar. Jumlah harta kekayaan ketika mencalonkan gubernur Jawa Barat yaitu tahun 2018 sebesar 8,282 miliar dan tahun 2020 sebanyak 20,185 miliar. Sehingga ada penambahan 6,88 miliar atau sekitar 51,7%. Jika kita hitung antara penghasilan Ridwan Kamil dalam setahun yaitu 17,88 miliar, sementara ada penambahan sebesar 6,63 miliar. Artinya Ridwan Kamil dalam sebulan yang tidak tersisihkan itu sekitar 937 juta atau 31,2 juta sehari. Yang kedua, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kenaikan harta kekayaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebanyak 10,62% atau 2,395 miliar. Dari tahun 2019 sebesar 22,563 miliar menjadi 24,959 miliar di tahun 2020. Kenaikan tertinggi kekayaan Khofifah Indar Parawansa hanya pada kas dan setara kas, yaitu naik sebanyak 75,01%. Penghasilan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur selama setahun sekitar 16,255 miliar. Yang bersumber dari gaji pokok sebanyak 36 juta, tunjangan jabatan 64,8 juta, dan operasional gubernur sebesar 16,155 miliar. Jumlah harta kekayaan pertama kali melaporkan ke KPK yaitu tahun 2017 sebanyak 23,552 miliar dan tahun 2020 sebanyak 24,959 miliar. Sehingga ada penambahan sebesar 1,406 miliar atau naik sekitar 5,9%. Jika kita hitung antara penghasilan Khofifah dalam setahun yaitu 16,255 miliar, sementara ada penambahan sebesar 2,395 miliar. Artinya ada yang tidak tersisihkan oleh Khofifah ini dalam sebulan sekitar 1,155 miliar atau 38,5 juta sehari ya. Yang ketiga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kenaikan harta kekayaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebanyak 5,53% atau 551,1 juta. Dari tahun 2019 sebesar 9,974 miliar menjadi 10,525 miliar di tahun 2020. Kenaikan tertinggi harta kekayaan Ganjar terdapat pada dua hal, yaitu tanah dan bangunan naik 116%, harta bergerak lainnya naik 76,23%. Penghasilan sebagai gubernur selama setahun sekitar 13,105 miliar. Yang bersumber dari gaji pokok sebanyak 36 juta, tunjangan jabatan 64,8 juta, dan operasional gubernur 13,005 miliar. Jumlah harta kekayaan Ganjar Pranowo ketika mencalonkan Gubernur Jawa Tengah untuk kedua kalinya yaitu tahun 2018 sebesar 6,729 miliar dan tahun 2020 naik menjadi 10,525 miliar sehingga bertambah sebanyak 3,796 miliar atau 56,4%. Jika kita hitung antar penghasilan Ganjar Pranowo dalam setahun, yaitu 13,005 miliar, sementara ada penambahan sebesar 551,138 juta rupiah, artinya ada yang tidak tersisihkan oleh Ganjar ini 1,046 miliar satu bulan atau 34,874 juta sehari. Yang keempat, Gubernur
DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kenaikan harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dari tahun 2019 sampai 2020 minus 1,34% atau berkurang 148,617 juta dari tahun 2019 sebesar 11,064 miliar menjadi 10,915 miliar di tahun 2020. Pengurangan tersebut karena ada pengurangan pada surat berharga sebanyak 5,64%, walau ada penambahan pada tanah dan bangunan 2,06% dan tertinggi penambahan pada kas dan setara kas sebesar 71,35% serta harta lainnya sebanyak 6,60%. Tapi tidak menutupi kekurangan harta kekayaannya sehingga total kekurangannya mencapai 1,34% di tahun 2020. Penghasilan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI selama setahun sekitar 56,170 miliar yang bersumber dari gaji pokok sebanyak 36 juta, tunjangan jabatan 64,8 juta, dan operasional gubernur sebesar 56,070 miliar. Jumlah harta kekayaan Anies ketika mencalonkan Gubernur DKI yaitu tahun 2016 tercatat di KPK sebesar 7,395 miliar dan tahun 2020 sebanyak 10,915 miliar. Sehingga ada penambahan sebesar 3,796 miliar atau naik sekitar 47,5%. Jika kita hitung antara penghasilan Anies Baswedan dalam setahun yaitu 56,17 miliar, sementara ada pengurangan harta kekayaan sebanyak 148,617 juta, artinya ada yang tidak tersisihkan oleh Anies Baswedan dalam sebulan sekitar 4,693 miliar atau 156,442 juta sehari. Lumayan besar ya segitu ya. Masalah keakuratan data LHKPN kita sendiri tidak bisa menilai dan menyimpulkan ya. Siapa di antara keempat pejabat negara ini yang lebih jujur dalam menyampaikan LHKPN? Sebab menurut pihak KPK, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, yang menyebutkan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan KPK pada periode tahun 2018 sampai 2020 terhadap 1.665 LHKPN, didapatkan bahwa 95% dari keseluruhan LHKPN tersebut tidak akurat. Artinya, ada sekitar 1.581 penyelenggara negara tidak akurat dalam memberikan LHKPN-nya. Apakah keempat gubernur ini masuk dalam kategori tidak akurat? Bisa saja data-data yang disajikan tadi bisa sedikit memberikan gambaran, namun tentu mereka sendirilah yang lebih mengetahuinya. Kita hanya bisa bilang, wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.